Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan kabar duka datang dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, di mana salah satu tokoh sentral mereka yang bernama Majen TNI Purnawirawan Syamsu Jalal akhirnya meninggal dunia. Dan beliau memang sangat aktif dan getol menyerang Pak Jokowi, bahkan mengatakan Pak Jokowi adalah anak turunan PKI, dan dia menjadi motor penggerak dari gerakan pemakzulan Mas Wapres Gibran. Ya, saya mengajak kalian semua untuk mendoakan beliau agar diberikan tempat terbaik di sisinya, dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal perbuatannya, teman-teman ya. Walau bagaimanapun kita sesama manusia harus selalu saling mendoakan. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Sunarko, salah satu purnawirawan TNI juga, lagi-lagi marah ngamuk-ngamuk kepada Presiden Prabowo. Kira-kira kenapa ya? Orang ini sangat kecewa dengan Pak Prabowo. Apakah segala keinginan dia tidak pernah terpenuhi? Atau dia tidak mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan Pak Prabowo? Karena kan Sunarko ini pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Tapi 2024 dia sempat geser ke Anies, teman-teman. Nah, terakhir kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu kuasa hukum dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yakni Bapak Firman, lagi-lagi membungkam omon-omon dari Rismon saat tampil head to head di salah satu stasiun TV. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan ayah Jokowi itu adalah ajudannya Aidit. Waktu Aidit lari dari Jakarta naik kereta api, gak berani turun dari pintu kereta api, loncat pintu. Dia yang nyambut. Dan saya dulu Pedro pasti tahu. Dan itu ada pondok pesantren Nurul Huda, itu Pak Teguh. Saya pernah ke sana ketemu dengan orang itu siapa Jokowi. Itu yang beritahu saya, yaitu Jokowi itu lahir di mana, bukan di Solo. Mereka mengajukan 8 tuntutan, satu diantaranya yang menjadi perhatian publik ialah menuntut diberhentikannya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mau ke Pak Jalal terlebih dahulu. Pak Jalal, ini kan 8 usulan yang dilontarkan begitu sama Purnawirawan TNI. Ini sebetulnya awalnya seperti apa Pak Syamsu Jalal? Enggak, ini kan kita, Purnawirawan itu saya sebagai Purnawirawan juga, jiwa kita juga masih jiwa patriot ya. Dan kita ya amal ma'ruf nahi mungkar, kita ada uzur kan. Sebentar lagi juga dipanggil. Siapa? Mbak juga ya mati kan. Kita semua mati kan. Pasti deh, mati udah pasti. Ingat itu. Ingat, lu jangan mati ngomong sembarangan. Silakan aja. Kalau nggak bisa ngomong maka saya jamu. Jangan jaga mulutmu. Gak ada apa-apanya. Kita hanya menyampaikan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa kita. Gak ada itu. Kita mendukung Prabowo. Prabowo anak TNI, dia prajurit Sabta Marga semua prajurit juga kan. Pastilah kita juga siap untuk mendukung Prabowo. Kita nggak kami jatuhkan Prabowo. Jadi hati-hati ngomongnya. Kita nggak menyinggung siapa-siapa kok. Kita menyampaikan aspirasi kita. Dan kami Purnawirawan itu, kalau ada Purnawirawan nggak setuju, itu Purnawirawan penjilat itu bilang baik. Baik, artinya terlepas ada pertentangan seperti tadi dari Pak Luhut atau Pak Hendro Priyono begitu. Purnawirawan ini satu solid, satu suara untuk mengusung 8 tuntutan itu, Pak. Betul sekali. Meninggal. Tapi yang disayangkan pihak tersangka 13 ijazah pembanding itu tidak dihadirkan juga dalam GPK kemarin. Karena kita ada undang-undang data pribadi, Mas. Itu adalah data pribadi milik orang yang bersangkutan. Sehingga di situ sangat lantang kok. Di pimpinan negara mengatakan bahwa ini adalah dokumen pribadi, saya harus meminta izin dulu karena ini belum sampai persidangan. Sehingga saya tidak bisa menunjukkan ini. Dan semua di situ mengerti kok. Tidak ada yang keberatan, semua mengerti. Sehingga kalau setelah itu dibuat narasi seakan-akan itu adalah keanehan, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa apapun yang terjadi di gelar perkara khusus juga pasti akan dipermasalahkan. Kan? Tapi kembali lagi, kita sangat mengerti itu mereka melakukan pembelaan. Tapi ini publik harus mengetahui bahwa yang selama ini dikatakan bahwa tunjukkan saja selesai, itu tidak benar. Nggak selesai itu juga. Sudah confirm tidak benar. Karena sudah ditunjukkan, walaupun memang ternyata sebagian dari mereka kaget, ada watermarknya, ada embosnya, ada lintasan merah. Tidak boleh Bang, betul. Di situ pimpinan gelar mengatakan bahwa kami sangat memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa ini ke persidangan. Sehingga netralitas dan steril barang bukti itu adalah tanggung jawab para penyidik.
Sehingga harus dijamin tidak terkontaminasi, tidak rusak, tidak ketumpahan kopi. Bayangkan saja kalau sampai ijazah dipegang atau ternyata tangannya kotor dan sebagainya, merubah segala. Itu salah beda satu lagi ya kan? barang bukti loh yang nanti akan disampaikan di persidangan. Kemarin di acara Aiman, Dr. Tifa bilang bahwa gelar perkara khusus ini sebenarnya ujian loyalitas Polri terhadap Jokowi. Ini tuduhan yang serius loh, karena ini bermakna absolut, bernada konspiratif, dan tentu punya nilai moral yang besar untuk menjelaskan artinya apa. Tapi anehnya ketika Aiman bertanya, gimana bisa Anda bilang bahwa ini adalah ujian loyalitas, padahal ini kan permintaan dari para tersangka. Betul. Lalu dia menjelaskan muter-muter sampai orang satu studio nggak ada yang paham. Akhirnya dia bilang, cobalah berpikir pakai beyond logic. Loh, beyond logic itu tidak menghilangkan logika, justru itu di atas logika. Tentukan dulu kerangka berpikir secara logika nalar, baru masuk ke beyond logic. Nah, logikanya aja nggak ketemu, dia suruh pakai beyond logic, ini nggak masuk akal. Logika nggak Harusnya ketemu, dia ya kalau kan? memang peneliti beneran, harusnya dia menjelaskan dulu secara runut. Alasan dia mengemukakan teori seperti itu apa? Bukan malah melempar ke penonton. Kalau dia bilang suruh berpikir pakai beyond logic, itu kan artinya penonton suruh mikir sendiri alasan dia ngomong itu apa. Nah ini kan sinting. Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini. Masih dong, Kalau masih dong. enggak ya kita harus ganti. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Dia memakzulkan Prabowo. Wah, kalau ayam sayur mending tikus got. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Bisa lah, masih bisa Itu dipercaya yang dong. saya. Kalau memang masih bisa dipercaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Loh. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Tidur aja sana, Udah jangan nggak yakin keluar-keluar. saya. 1 tahun ini Tidur sana. omon terus tanpa exit. Atau kamu mau ikut ini Bapak Samsu Jalal tadi? Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Loh, apaan lagi Tapi ini? yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan terbulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Suara rakyat Indonesia jabatan ini, juga. saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi diadili. Kamu mau dapat jabatan juga? Ngomong ke Pak Prabowo, Pak, saya mau dapat jabatan. Tapi kalian coba komen di bawah teman-teman. Siapa yang setuju kalau Bapak ini menyusul Bapak Samsu Jalal tadi? Tangkap adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Alah. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Emang kenapa? Jadi otaknya Prabowo itu pikirannya cuman yang dia senengin saja yang diperhatikan. Yang rakyat enggak. Akhirnya Pak Anwar Usman buka suara soal putusan loloskan Mas Gibran. Iya, soal putusan 90 ya. Benar nggak sih ada perintah atau mungkin komunikasi lah dengan Presiden Jokowi? Perlu saya sumpah lagi. Demi Allah. Saat kelas ini. Sekali lagi, demi Allah. Sekali lagi, demi Allah. Baca nanti di buku itu, saya akan ungkapkan semua. Itu bagus pertanyaan sebenarnya. Tapi akhirnya dia ungkap juga. Buku itu ya? Buku dia lah. Adik-adik sudah tahu. Yang apa nih Pak? Ya itu kaitan dengan pertanyaan ini. Nah iya kan? Apakah saya menjatuh supaya seseorang tertentu bisa masuk? Iya kan? Nah apalagi kan udah diakui oleh salah seorang petinggi, salah seorang partai sudah mengakui siapa yang meminta dan ternyata ditolak kan, sampai 5 kali kan diminta. Kan udah jelas semua kan udah rame di TV. Nah, sampai terakhir
mengatakan ya silakan aja menghubungi yang bersangkutan, kan begitu. Artinya itu kalau kalimat itu, perjanjian itu keluar sebelum putusan MK ya lain cerita. Itu tadi penjelasan Pak Anwar Usman. Tapi meskipun Mas Gibran memenuhi syarat jadi cawapres, apakah Mas Gibran bisa jadi wapres kalau nggak dipilih rakyat? Tulis Betul. pendapat kalian di Nggak kolom mungkin komentar. Mas Wapres Gibran tanpa dipilih rakyat. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa dari awal, karena persoalan ini adalah mereka tidak memiliki data primer yang mereka analisa, mereka menggunakan data yang kita nggak tahu keabsahan dan dari mana, dan ternyata tidak benar, dan mereka tidak pernah memegang dan melihat data primer dari ijazah asli Bapak Jokowi, maka sudah bisa dipastikan karena mereka sudah mempublis ijazah itu palsu, maka akhirnya Polda Metro Jaya sudah menetapkan mereka sebagai tersangka, dan itu sudah melalui suatu prosedur yang sangat ketat dan juga expose yang diikuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Data kami itu data primer. Saya datang dan foto sendiri skripsi dari Pak Joko Widodo di 2 kali kesempatan. Yang pertama Ijazah, 14 Maret 2025, yang kedua 15 April 2025. Jadi jangan dikatakan kami tidak menggunakan data primer. Kami foto sendiri dan itulah yang kami analisa. Ya. Kalau kemarin ya dituduh kami pasal 32 dengan 35, mana ahli kalian? Kami mempresentasikan kajian kami secara ilmiah dan itu programnya kami tulis sendiri. Bisa diuji oleh Polda Metro Jaya. Kami siap agar program tersebut diuji, source code-nya diuji. Tetapi sangat disayangkan, ahli yang menuduh kami, baik pihak kepolisian, ahli dari Pak Jokowi, tidak datang dan tidak berani saling berbantah dan berargumentasi. Satu hal, tidak mungkin seorang tersangka disuruh membuktikan analisanya. Betul. Sebagai dasar pembuktiannya. Ya kacau dunia ini. Tersangka kok disuruh saya membuat tools seperti ini, itu nonsen, nggak bisa dipakai. Nggak bisa Yang pasti dipakai, kita memiliki hukum positif. Laboratorium Forensik Republik Indonesia memiliki standar operasi prosedur. Mereka sudah menyampaikan secara terbuka konversi pers, tadi kita dengar, melakukan analisa terhadap ijazah asli. Yang tadi Pak Rismon sampaikan tidak pernah, saya challenge, tidak pernah dia menerima ijazah asli dan melakukan penelitian terhadap ijazah asli. Yang lain-lain yang dia lakukan dalam prasangka-prasangka dia silahkan. Makanya kita bilang tadi, kita jangan masuk dalam domain penyidik, masuk nanti ke dalam pengadilan, silahkan. Itu mereka memiliki hak nanti kalau mereka mau, dan tentu ada tata caranya, semua ada hukum acara. Tidak seperti ini terlalu semua. Kemarin setelah gelar khusus tiba-tiba bilang akhirnya kita bisa dorong kok, karena ini mereka ingin seperti ini. Oke, kalau emang kalian ingin legowo lah. Kan kalian tidak pernah memegang ijazah asli itu. Masalah yang lain-lain saudara sampaikan tadi silahkan saja, tapi ijazah asli yang saudara persangkakan bahwa itu adalah palsu, tidak pernah kalian lakukan penelitian. Itulah yang disebut dengan data primer. Itu Mbak, silakan. Digunting karena mapnya juga dipakai lakban yang begitu. Ya saya rasa agak lama lah kalau nggak digunting. Ya, Kak. Ada 2 map di situ. Yang satu map 13 ijazah pembanding, yang satu tersendiri punya Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ternyata di tengah-tengah dibuka begini, itu ada bonus di dalam. Nah, bonus apa? Ijazah SMA. Ijazah SMA. Ada 2. Pak Jokowi dibuka nyelipin karena itu juga ya? ternyata yang disita bukan cuma ijazahnya Pak Jokowi. Biasanya ijazahnya itu karena dia nggak diliminating. Pak Jokowi itu punya warna hijau, nggak salah. Ya, yang ditampilkan di Mabes Polri. Yang tempatnya itu kan. Itu sama tempat-tempatnya disita. Jadi dibuka, di tengahnya itu ada ijazah sama Pak Jokowi. Buka. Lihat kan tuh. Di publik, bukan publik sih, internal. Terbatas lah di situ. Terbatas pada peserta gelar dan pendumas dan terdumas. Jarak saya itu 3 meter. Iya, 3 meter kayaknya sih. Karena kan ukuran meja dekat lah. Saya lihat sih. Ya, saya lihat. Tapi saya kan nggak perlu ngelihat sebenarnya. Karena aku kan yang provokasi. Kasih lihat mereka aja. Berarti saya nggak pengen lihat gitu kan. Logikanya kan di situ. Karena saya ngomong di media dimanapun. Tapi pengacara Bang Egy katanya pegang ya sempat. Maju ke depan. Maju. Pegang, cium. Ibu Eli saya nggak lihat dia. Tapi kayaknya agak nakal sih dia sih ya. Agak nakal. Karena udah banyak orang. Karena aku nggak ke depan. Ya, saya nggak ke depan. Yang ada Pak Boy.
Ketua Umum Pradi Bersatu. Pak Boy naik. Wakilin kita. Ayo Pak Boy. Pak Boy naik. Pak Boy berada tepat di sampingnya Dirkrimum. Dirkrimum duduk, jadi posisinya duduk Dirkrimum, di sampingnya Boy, nggak duduk, dia berdiri. Terus ada Pak Firman. Pak Firman dari lawyernya Pak Jokowi itu yang naik Bang Firman. Karena kita kan bukan orang keranjingan gitu loh. Pengen ngeliat ijazah. Aku udah jelasin kok, ijazahnya itu kok. Kenapa mesti pusing-pusing kan? Sama, gak ada beda itu. Ya ijazahnya kelihatan juga kok. Kan gak buta warna, ngeliat hijau juga kok itunya. Ini terus mereka lah. Bahkan ada yang kayak gini. Ada yang Ibu Eli dan Neti itu begini. Artinya memang di depan mata kalau dilihat begitu. Gini gitu. Berarti makanya dibilang embosnya kelihatan. Iya, deket banget, Bos. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan lucu juga ya kata Bung Ade Darmawan, Ibu Eli nakal katanya, masukin tangannya ya kan, sempat dipegang. Padahal kan polisi sudah mengatakan jangan disentuh, tapi Ibu Eli masukin tangannya ya kan ke plastik. Tapi itulah ya, Ibu Eli mengakui dia memegang, dia menyentuh ijazah Pak Jokowi sampai dia terharu, sampai dia katanya mau menangis karena melihat ijazah Pak Jokowi yang selama ini, selama bertahun-tahun tidak pernah diperlihatkan, hanya omon-omon dan sebagainya. Tapi ya Ibu Eli ketika melihat itu ya beliau langsung mengatakan, wah itu ijazah asli. Sama SMA-nya lagi. Nah gimana tuh kabar Amin Rais? Kabar siapa lagi ya yang pernah dipenjara itu? Siapa namanya? Bambang Tri yang mengatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah SD, SMP, SMA. Ini kan konyol semua tuduhan-tuduhannya teman-teman. Dan tadi mengenai Majen TNI Purnawirawan Syamsu Jalal, ya bisa kita dengarkan tadi waktu dia diwawancarai TV, dia mengatakan jangan asal ngomong, jangan asal ini, asal itu. Ya mungkin itu beliau sedang menasihati dirinya sendiri ya. Dan lagi-lagi di video ini saya ingin mengajak kalian untuk mendoakan beliau, semoga beliau husnul khotimah. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan juga segala amal perbuatan beliau diterima dan dosa-dosanya diampuni, teman-teman. Karena ya lagi-lagi saya harus katakan sebagai sesama manusia, terlepas dari pilihan politik, sikap pribadi kita terhadap seseorang, ya kita tetap harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi beliau ini mungkin saja mendapatkan informasi yang keliru, jadi mengatakan hal yang demikian. Ya lagi-lagi kita harus mendoakan beliau, jangan sampai kita memaki-maki seseorang yang sudah meninggal, teman-teman ya, jangan sampai. Kita harus mendoakan yang terbaik pokoknya lah ya, dan keluarga yang tinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kesabaran, dan juga diberi kelapangan dada. Nah mengenai Bapak Sunarko tadi, waduh, ini agak keras juga ya. Beliau mau mengganti Pak Prabowo, mau memanggzulkan Pak Prabowo hanya karena mereka duga Pak Prabowo masih di bawah kendali Pak Jokowi, Pak Prabowo masih belum keluar dari lingkaran kekuasaan Pak Jokowi, Pak Prabowo terus mengasih jabatan kepada lingkaran Pak Jokowi. Ya mungkin Pak Sunarko juga butuh jabatan kali ya. Nah tolong Pak Prabowo kasih Sunarko jabatan, biar dia tidak keluar-keluar sembarangan gitu, biar omongannya tuh ya nggak aneh-aneh gitu. Dan tadi katanya ganti Pak Prabowo dengan orang yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Anies. Aduh, udahlah, yang betul-betul aja Pak Sunarko kalau ngomong, jangan aneh-aneh gitu ya kan. Malu nanti Bapak. Dan tadi pengacara Pak Jokowi, Bapak Firmanto Pangaribuan, itu sudah jelas mengatakan, Rismon kan selalu mengatakan sama si Roy Suryo, kita sudah memeriksa primary evidence, skripsi Jokowi, primary evidence. Tapi yang mereka persoalkan selama ini mengenai ijazah itu, dia tidak pernah mendapatkan primary evidence-nya, dia tidak pernah mendapatkan bukti primernya, objek penelitian primernya, dia tidak pernah memegang itu. Baru kemarin di Polda Metro baru dia memegang. Dan selama ini dia berkuar-kuar ijazah Pak Jokowi palsu, tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, ininya aneh, ininya beda. Tapi ketika mereka lihat ya, itulah teman-teman, otak dan mulut pembenci itu memang sulit untuk kita kontrol ya. Tapi ya itulah, capek saya ngurus orang-orang ini sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, sebelum mereka berhenti ngoceh ya kita jangan berhenti ngoceh juga teman-teman. Ya kan kita harus melawan mereka, kita harus menjadi benteng pertahanan dari republik ini, dari masyarakat agar tidak mendapatkan informasi yang sesat dan menyesatkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.